dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya. Nah, pada hari ini kita akan mulai kembali untuk belajar. Nah, namun untuk kali ini saya akan membuatkan video pembelajaran mengenai pembahasan, yaitu mengenai tugas, daftar atau tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas. Saya harap anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik ya. Karena setelah saya baca di forum diskusi di Google Classroom, ternyata masih ada beberapa anak yang kurang paham. Nah, di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan. Saya harapkan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu alat tulis serta buku catatan yang akan digunakan untuk belajar. Nah, baik anak-anak, kali ini saya akan membahas mengenai soal sebagai tugas pada pertemuan sebelumnya. Yang di sini kita punya data nilai ujian matematika 90 siswa kelas 11. Jadi ukuran datanya atau N-nya pada data ini adalah sama dengan 90. Nah, dengan data ini anak-anak diminta untuk membuat daftar atau tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. Nah, dalam menentukan data ini, yang pertama kita harus menentukan jangkauannya ya terlebih dahulu. Nah, dalam menentukan jangkauan ini dengan rumusnya itu adalah datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Nah, sehingga pertama-tama kita harus cari tahu dulu yang mana datum terbesar dan mana datum terkecil pada data. Nah, apabila data ini mungkin pada video kurang terlihat jelas, anak-anak bisa buka kembali file tugas yang sudah saya bagikan di Google Classroom ya. Nah, setelah kita sudah menemukan datum terbesar dan juga datum terkecil pada data, di mana setelah kita cari di sini, datum terbesarnya adalah sama dengan 100 ya. Nilai terbesar dari semua data ini, dari ke-90 data ini adalah 100. Dan datum terkecil atau nilai terkecil dari keseluruhan datum-datum ini, yaitu kita peroleh datum terkecilnya sama dengan 33. Setelah kita peroleh seperti ini, maka dengan mudah kita dapat menentukan nilai jangkauannya, yaitu dengan menggunakan rumus datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Maka kita peroleh jangkauan atau kita singkat dengan J ya, kita simbolkan dengan J sama dengan datum terbesar sama dengan 100 dikurangi dengan datum terkecil sama dengan 33. Maka kita peroleh nilai J sama dengan 67. Nah, untuk menentukan jangkauan ini, apakah anak-anak sudah paham? Nah, kemudian untuk yang langkah kedua di sini, setelah kita sudah menentukan jangkauan di langkah pertama, yang kedua kita akan menentukan banyak kelas. Nah, salah satu cara untuk menentukan banyak kelas ini adalah dengan menggunakan aturan Sturges. Nah, aturan Sturges ini digunakan karena data yang kita miliki ini memiliki ukuran data atau banyak datanya lebih dari 30, di mana kita memiliki banyak datanya adalah 90. Sehingga salah satu caranya kita bisa menggunakan aturan Sturges ini. Nah, untuk rumus yang lebih detail dari aturan Sturges ini adalah K atau banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yang dimana diberikan kurung, yaitu kurung tanda upper ceiling. Nah, kita perhatikan kenapa ada tanda upper ceiling di sini. Nah, jadi untuk bilangan yang dirapatkan atau dikurung dengan menggunakan simbol atau tanda upper ceiling ini, berarti bilangan tersebut nilainya dibulatkan ke atas. Nah, berarti nilai ini nanti hasil akhirnya akan dilakukan pembulatannya ke atas. Nah, untuk lebih lanjut kita simak ya. Nah, di sini kita akan menentukan nilai K. K-nya tadi kita punya ya, di sini ya. K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di sini kita punya K-nya 1 tambah 3,3 ya, yang dikurung ya dengan tanda upper ceiling log N. N-nya adalah sama dengan ukuran data, di mana ukuran data kita adalah 90, yang dibulatkan ke atas. Nanti hasil
hasil dari 3,3 log 90 hasil akhirnya akan dibulatkan ke atas. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai dari 3,3 log 90. Nah, 1 tambah 3,3 dikalikan dengan log 90. Untuk lebih mudahnya, kita bisa menggunakan bantuan kalkulator ya. Nah, bagaimana sih caranya menggunakan kalkulator untuk menghitung nilai dari log 90? Nah, untuk kalkulator yang saya punya ini, kita pertama-tama kita ketik ya log. Nah, kita cari nilai lognya. Di sini saya punya. Ini adalah log ya. Kita klik. Nah, kemudian kita dapatkan log. Kemudian selanjutnya kita masukkan nilai 90. 90. Kemudian kita kurung tutup. Nah, tentunya penggunaan atau pencarian nilai log 90 ini pada masing-masing kalkulator punya cara yang berbeda-beda ya. Nah, barangkali anak-anak ada yang mempunyai kalkulator yang sama seperti saya, bisa menggunakan cara yang sama ya, seperti tadi. Nah, jadi kemudian kita klik sama dengan, ya, kita peroleh hasilnya sama dengan 1,954242509. Nah, jadi di sini kita peroleh hasilnya. Kita tuliskan saja ya. Nah, log 90 sama dengan 1,954242509. Nah, kemudian hasilnya kita kalikan dengan 3,3. Nah, kita lanjutkan saja hasil tadi langsung dikalikan dengan 3,3. Kemudian hasilnya sama dengan 6,449000281. Nah, jadi kita peroleh 1 tambah, nah ini tanda upper selling, yaitu tandanya adalah 6,449000281. Nah, ada yang ingin bertanya, nah apabila nanti apakah Bu perlu ini dituliskan semuanya sampai akhir? Tidak, kita bisa ambil 3 angka atau 2 angka di belakang koma. Misalkan, saya ambil 3 angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah 1 ditambah tanda upper selling, yaitu 3 angka di belakang koma, kita peroleh hasilnya adalah 6,449. Nah, jadi kita tulis di sini adalah 6,449. Nah, kita ingat kembali tanda upper selling ini adalah apabila suatu bilangan diapit dengan tanda upper selling, maka bilangan tersebut akan dilakukan pembulatan ke atas. Nah, apabila 6,449, maka dilakukan pembulatan ke atas menjadi 7. Nah, jadi kita tuliskan ya, seperti ini, yaitu 1 tambah 7. Sehingga 1 tambah 7 kita peroleh hasilnya sama dengan 8. Jadi banyak kelasnya atau K-nya sama dengan 8. Nah, saya ambil contoh lainnya. Nah, mungkin ada yang masih bingung. Bagaimana Bu untuk pembulatan ke atas untuk bilangan lainnya? Misalkan saya ambil bilangan adalah 7,2. Nah, 7,2 dibulatkan ke atas akan menjadi 8. Kalau misalkan 7,6 akan dibulatkan ke atas, sama juga hasilnya sama dengan 8. Nah, begitu juga untuk bilangan yang lainnya. Baik anak-anak, setelah kita sudah menentukan jangkauan dan banyak kelas, kemudian langkah yang ketiga, kita akan menentukan panjang interval kelas. Nah, dalam menentukan panjang interval kelas ini, kita juga menggunakan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, di sini apabila kita memisalkan panjang interval kelas, kita simbolkan dengan P, maka jangkauan juga kita simbolkan dengan J, dan banyak kelas kita simbolkan dengan K, maka akan kita peroleh nilai dari P atau panjang interval kelas sama dengan P sama dengan J-nya tadi adalah 67 ya. Kemudian K-nya tadi sama juga dengan 8 ya, hasil akhir yang kita peroleh. Sehingga kita peroleh 67 dibagi dengan 8, itu akan sama dengan 8,375. Nah, 8,375. Nah, untuk nilai panjang interval kelas ini, kita juga akan, hasil akhirnya kita akan lakukan pembulatannya juga ke atas. Atau nilai dari P ini akan kita kurung tutup ya dengan
simbol atau lambang upper ceiling tadi. Jadi nilai 8,375 ini juga kita akan bulatkan ke atas. Kita simbolkan dengan upper ceiling ini. Sehingga nilai dari 8,375 apabila dibulatkan ke atas akan kita peroleh nilainya sama dengan 9. Ya. Jadi sama dengan 9. Sehingga akan kita peroleh nilai dari panjang interval kelas akan sama dengan 9. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, untuk selanjutnya, langkah yang terakhir, kita akan memilih batas bawah kelas interval yang pertama. Yang dimana di sini batas bawah kelas interval yang pertama, ini akan sama dengan datum terkecil. Nah, tadi sebelumnya pada saat kita menentukan jangkauan, kita sudah mencari ya datum terkecil dari data ini. Nah, jadi datum terkecilnya yang mana? 33 ya. Jadi, untuk batas bawah kelas interval pertama itu sama dengan datum terkecil atau sama dengan 33. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, setelah kita sudah melalui keempat langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi ini, yaitu yang pertama kita sudah menentukan jangkauan, kemudian menentukan banyak kelas, kemudian menentukan panjang interval kelas, kemudian yang terakhir kita juga sudah memilih batas bawah kelas interval yang pertama, di mana kita peroleh bahwa jangkauannya sama dengan 67, kemudian banyak kelasnya sama dengan 8, kemudian panjang interval kelasnya sama dengan 9, dan batas bawah kelas interval pertamanya sama dengan 33. Nah, untuk selanjutnya kita sudah siap ya untuk menyusun tabel atau daftar distribusi frekuensi data kelompok ini. Nah, untuk selanjutnya kita sudah bisa ya untuk membuat tabel atau daftar distribusi frekuensi untuk data kelompok ini. Ya, dimana untuk data kelompok itu nilainya berada pada suatu rentangan tertentu, sehingga nilainya kita isi antara batas bawah dengan batas atas itu dibatasi dengan tanda strip seperti ini ya. Nah, di sini untuk kelas interval yang pertama itu kita pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu batas bawah kelas interval yang pertama. Nah, batas bawah kelas interval yang pertama itu kan sama dengan 33. Nah, di sini kita taruh 33. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan batas atas dari kelas interval yang pertama. Bagaimana caranya? Caranya itu bisa dengan menggunakan manual. Nah, kita bisa menggunakan jari tangan. Nah, di sini kita sudah peroleh bahwa panjang interval kelas itu kan sama dengan 9. Nah, kemudian batas bawah sama dengan 33. Di mana untuk menentukan batas atasnya kita bisa hitung dengan menghitung 33-nya juga ikut dihitung ya. Di sini yaitu kita peroleh 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Nah, sehingga kita bisa peroleh di sini batas atas untuk kelas interval yang pertama adalah 41. Sampai di sini sudah paham? Nah, selain menggunakan cara manual untuk menentukan batas atas setiap kelas, kita juga bisa menggunakan rumus ya untuk menentukan batas atasnya. Di mana rumusnya kita bisa gunakan, rumusnya yaitu batas atas sama dengan batas bawah ditambah dengan dalam kurung panjang interval dikurangi dengan 1. Nah, di sini kita tadi peroleh batas atas kelas interval pertama itu sama dengan 41 dengan menggunakan cara manual. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus, apakah akan sama hasilnya? Nah, kita peroleh ya bersama-sama. Di sini kita akan dapatkan batas atasnya B atas ya. Untuk kelas interval yang pertama sama dengan batas bawahnya sama dengan 33. Kemudian ditambahkan dengan dalam kurung panjang intervalnya sama dengan 9, kemudian dikurangi dengan 1, sehingga batas atasnya akan kita peroleh yaitu 33 ditambah 9 kurang 1 yaitu 8, sehingga batas atas kelas interval pertama yaitu 33 ditambah 8 sama dengan 41. Sehingga sudah benar ya dengan menggunakan cara manual kita peroleh batas atasnya sama dengan 41.
Nah, jadi anak-anak mau menggunakan cara manual boleh atau juga bisa menggunakan rumus juga boleh. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kita sudah dapatkan untuk kerentangan di kelas interval yang pertama yaitu 33 sampai 41, maka selanjutnya kita akan menentukan kelas interval yang kedua ya untuk rentangannya. Nah, di sini caranya bagaimana? Nah, sama ya, tadi kita juga menggunakan suatu rentangan ya. Di sini rentangannya, di sini batas bawah, di sini batas atas. Bagaimana caranya untuk menentukan batas bawah kelas selanjutnya? Nah, untuk menentukan batas bawah selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus ya. Rumusnya untuk batas bawah selanjutnya itu sama dengan batas atas sebelumnya ditambahkan dengan unit terkecil data. Nah, di sini kita peroleh bahwa batas bawah selanjutnya ini sama dengan batas atas sebelumnya yaitu 41 tambahkan dengan unit terkecil data. Nah, apa sih itu unit terkecil data? Nah, unit terkecil data ini adalah merupakan selisih-selisih dari data-data yang berurutan. Nah, selisih dari data yang berurutan. Nah, di sini kita misalkan kita punya data ya. Ini ada 70, 71. Ini adalah merupakan dua data yang berurutan. Nah, selisih dari dua data yang berurutan ini yaitu 70 dan 71 adalah 1. Sehingga unit terkecil datanya kita peroleh sama dengan 1. Nah, biasanya untuk bilangan bulat ini unit terkecil dari datanya ini sama dengan 1. Nah, beda lagi dengan bilangan yang desimal ya. Silakan anak-anak tentukan untuk bilangan desimal, misalkan satu angka di belakang koma, bagaimana unit terkecil datanya? Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan kembali ya. Di sini kita peroleh tadi batas bawah kelas selanjutnya ini sama dengan batas atas sebelumnya yaitu 41 tambah 1 yaitu 42. Sehingga untuk batas bawah kelas interval yang kedua itu sama dengan 42. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menentukan ya dengan cara manual batas atas kelas interval yang kedua ini adalah sama dengan berapa? 9 ya, ada panjang interval kelasnya ada 9. Kemudian batas bawahnya 42 dan 42 ikut dalam hitungan sehingga akan kita peroleh batas atas kelas interval yang pertama. Yang kedua adalah 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi, kita akan peroleh bahwa batas atas kelas interval kedua adalah 50. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak silahkan kemudian cari untuk kelas interval lainnya dan tentukan juga turus serta frekuensinya. Nah, anak-anak, setelah kita sudah menentukan ya semua rentangan pada nilai ujiannya, selanjutnya kita akan menentukan turus dan frekuensinya. Nah, banyak yang bertanya di forum diskusi Google Classroom. Nah, ditanya bahwa, Bu, untuk turus itu sama dengan frekuensi. Kenapa ditulis kembali turusnya? Ya, saya akan menjawab. Kenapa turus ini dimasukkan? Karena turus ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan kita agar kita tidak ceroboh ya dalam memasukkan data ke dalam tabel. Nah, jadi dimudahkannya dengan menggunakan turus menghitungnya. Apalagi data yang kita miliki ini sangat banyak jumlahnya. Tentunya kalau kita kurang teliti sehingga akan terjadi kesalahan dalam menghitung atau membuat tabel atau daftar distribusi frekuensi data kelompok. Nah, selanjutnya kita akan menentukan turus untuk kelas interval yang pertama, yaitu yang berada pada rentangan 33 sampai 41. Kita di sini tentukan bersama-sama ya. Nah, di sini kita peroleh 33 sampai 41. Yang mana datanya? 33 ya, 33 sampai 41. Nah, di sini kita peroleh ini ya, 1. Ya, kita taruh ya, sini tulis 1. Kemudian kita lanjutkan kembali mencari yang berada pada rentangan 33 sampai 41. Ini ya, 2, 35 ya, masuk berarti 2. Kemudian selanjutnya kita cari, nah ini ya, 33 ya. 3 lagi. Apakah ada lagi? Kemudian selanjutnya tidak ada ya. Nah, berarti kita peroleh
pada data rentangan 33 sampai 41 frekuensinya sama dengan 3. Nah, begitu selanjutnya anak-anak bisa cari sendiri ya untuk frekuensi setiap rentangan pada data ini. Nah, kemudian selanjutnya sudah kita peroleh ya untuk turus dan juga frekuensinya seperti ini dalam rentangan nilai tertentu di sini. Nah, kemudian di akhir ingat anak-anak menuliskan total frekuensinya ya untuk memastikan bahwa semua data sudah masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi ini. Nah, kita peroleh total frekuensinya sama dengan 90. Nah, kemudian selanjutnya silakan anak-anak cocokkan ya jawaban yang sudah anak-anak peroleh dengan jawaban yang sudah saya dapatkan ya di sini. Nah, kemudian sebelumnya sudah saya periksa beberapa anak itu sudah banyak ya yang sudah benar jawabannya seperti ini. Nah, saya harap anak-anak sudah dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, untuk penggunaan dari daftar distribusi kelompok dan juga data tunggal ini tidak selalu berkisar pada data nilai ujian saja, namun juga bisa pada data berat badan suatu kelompok tertentu, kemudian tinggi badan suatu kelompok tertentu, kemudian umur dari suatu kelompok tertentu, dan masih banyak lagi penggunaan dari data kelompok dan data tunggal ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung logaritma tanpa menggunakan kalkulator. Nah, di sini coba kita perhatikan tulisan di papan tulis ini. Nah, berikut ini adalah merupakan 4 nilai yang kemudian akan kita sebut sebagai nilai dasar logaritma. Jadi keempat nilai inilah yang akan membantu kita untuk menghitung logaritma tanpa menggunakan kalkulator. Nah, nilai tersebut adalah terdiri dari log 2 sama dengan 0,301, kemudian log 3 sama dengan 0,477, kemudian log 5 sama dengan 0,699, kemudian log 7 sama dengan 0,845. Nah, keempat logaritma ini atau keempat nilai logaritma ini bisa anak-anak catat ya di buku catatan untuk mempermudah anak-anak apabila mungkin ada yang tidak mempunyai kalkulator saintifik. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung logaritma tanpa menggunakan kalkulator. Nah, di sini misalkan tadi sebelumnya kita menghitung nilai log 90. Nah, kita coba ya, apakah nilainya juga sama? Nilai log 90 ya. Coba kita hitung log 90 dengan menggunakan cara ini ya. Nah, jadi log 90 sama dengan log berapa? 2 ya, 2 kali 3 kali 3 kali 5 ya. Nah, 2 kali 3 kali 3 kali 5 kan sama dengan 90. Jadi kita harus cari perkalian apa saja yang dalamnya berisi 2, 3, 5, atau 7, yang dimana nilai hasil akhirnya ini adalah 90. Nah, saya pilih di sini perkaliannya, misalkan saya ambil 2 kali 3 kali 3 kali 5. Nah, untuk bilangan lain anak-anak bisa bervariasi ya, yang penting dalamnya ini terdiri dari 2, 3, 5, atau 7 tergantung pada perkaliannya. Jadi hasil ini harus sama dengan bilangan yang ingin dilogkan ya, atau bilangan yang ingin dicari nilai logaritmanya. Nah, kemudian dengan sifat logaritma kita ketahui bahwa sifat logaritma ini adalah yaitu log 2 kali 3 kali 3 kali 5 akan menjadi log 2 tambah log 3 tambah log 3 tambah log 5. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mencari ya nilai dari log 2 ya sama dengan log 2 ini sama dengan 0,301. Kemudian log 3 sama dengan 0,477. Kemudian log 3-nya tadi sama dengan 0,477. Kemudian log 5-nya sama dengan 0,699. Nah, hasil ini anak-anak bisa cari ya penjumlahannya. Nah, jadi saya dapatkan bahwa hasil dari log 90 dengan penjumlahan yang nilai dari log 2 tambah log 3 tambah log 3 tambah log 5 sama dengan hasilnya 1,954. Nah, anak-anak bisa coba ya hitung secara manual
Maka hasil dari log 90 sama dengan 1,954. Nah, tadi juga kita sudah gunakan kalkulator ya untuk menentukan nilai dari log 90, hasilnya pun sama yaitu 1,954. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, barangkali sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan mengenai pembahasan tugas di minggu lalu untuk menentukan atau membuat daftar atau tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok ya. Saya harapkan penjelasan saya tadi bisa lebih memperjelas pemahaman anak-anak mengenai cara membuat daftar distribusi frekuensi untuk data kelompok ini. Terima kasih banyak juga kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif dengan bertanya, yaitu dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar pada Google Classroom minggu lalu. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya cukupkan video pembelajaran ini dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.